Satya. Dikisahkan, Resi Kasyapa mempunyai istri berjumlah 14 orang yang merupakan putri dari Bagawan Daksa. Ke-14 putri tersebut mempunyai paras yang sangat cantik. Putri-putri Bagawan Daksa ini bernama Sang Aditi, Diti, Danu, Aristi, Anayusa, Kasa, Surabi, Winata, Kadru, Ira, Parwa, Meregi, Krodawasa, dan Sang Tamra. Setelah melaksanakan upacara dan melewati waktu, semua putri tersebut telah dikaruniai putra, kecuali Sang Kadru dan Sang Winata. Berselang waktu, keduanya menghadap Bagawan Kasyapa dengan penuh pengharapan agar bisa memiliki keturunan. Sang Kadru meminta agar bisa memiliki 1000 orang anak, sedangkan Sang Winata memohon agar diberikan 2 anak saja namun memiliki kesaktian yang melebihi anak-anak Sang Kadru. Anak-anak keturunan Bagawan Kasyapa lahir sebagai dewa, manusia, raksasa, dan hewan. Tak berselang waktu yang lama, Dewi Kadru melahirkan telur berjumlah ribuan. Menetas semua menjadi ular dan naga. Setelah kelahiran putra dari Dewi Kadru, Dewi Winata yang senantiasa terlibat dalam persaingan dengan Kadru menjadi gundah gulana. Karena kedua telur miliknya tidak juga menetas, sehingga salah satu telur miliknya dipecah agar segera memiliki seorang putra. Akibat ketidaksabaran Dewi Winata, anak yang ditetaskan dari telur tersebut terlahir menjadi burung belum sempurna yang diberi nama Aruna. Bagian atas saja yang terbentuk dengan sempurna. Dan kemudian Sang Aruna menjadi tunggangan dari dewa atau Hyang Aditya. Kejadian tersebut menyebabkan Dewi Winata menyesal dan merawat satu telurnya dengan penuh kesabaran sampai menetas, melahirkan Sang Garuda. Perjalanan masa kecil Garuda senantiasa dipenuhi dengan usaha membantu tugas sang ibu, termasuk merawat saudara-saudara tirinya yang merupakan anak Dewi Kadru. Perbudakan Dewi Kadru terhadap Dewi Winata diawali oleh pertaruhan antara Dewi Winata dengan Dewi Kadru. Mereka mempertaruhkan mengenai warna ekor kuda Ucaisrawa yang akan keluar dari samudra. Dewi Winata bertaruh bahwa ekor kuda tersebut berwarna putih. Para ular memberitahu Dewi Kadru, ibu mereka, bahwa sang ibu akan kalah karena memang ekor kuda tersebut berwarna putih. Dewi Kadru meminta anak-anaknya menutupi ekornya agar ekor kuda nampak hitam warnanya. Ular yang menolak dikutuk akan mati sebagai persembahan pada dewa. Mereka yang menolak menuruti kemauan sang ibu, berasa amat sedih dan bertapa memohon keselamatan dari Hyang Maha Kuasa. Akhirnya, kedua dewi tersebut melihat ekor kuda keluar dari dalam samudra. Ekor kuda tersebut hitam warnanya. Dan Dewi Winata kalah dan dijadikan budak oleh Dewi Kadru sebagai perawat ular-ular putranya. Setelah Winata kalah bertaruh, maka Winata diminta merawat ribuan ekor naga selama bertahun-tahun. Lama-kelamaan Garuda tidak tahan merawat ular-ular tersebut, karena sifat ular liar dan tidak bisa diam. Sang Garuda pun bertanya terhadap ibunya. Kenapa sampai ibunya diperbudak oleh Dewi Kadru dan anak-anaknya? Winata kemudian menjelaskan mengenai taruhan yang dilakukan olehnya. Garuda kemudian mendatangi para ular dan menanyakan bagaimana caranya agar ibu dan dirinya dapat bebas dari perbudakan.
Para ular mengatakan bahwa Amerta, air kehidupan, telah dibawa keluar dari samudra dan para dewa telah meminumnya. Para ular berkata bahwa apabila Garuda bisa memberi mereka Amerta, maka Garuda dan ibunya akan dibebaskan dari perbudakan. Dengan penuh perjuangan dan beberapa pertempuran, akhirnya Garuda bisa bertemu dengan Sri Wisnu yang mempunyai Amerta. Sri Wisnu bermaksud memberikan Amerta untuk diminum Garuda. Tetapi Garuda menolak dengan halus. Sri Wisnu amat berkenan dengan etika Garuda dan meminta Garuda menjadi kendaraannya. Selanjutnya, Garuda mohon pamit untuk menyelesaikan tugas keduniawiannya, membebaskan perbudakan ibunya. Referensi Adiparwa dikutip dari sinopsis Ogoh-ogoh Banjar Lantang Bejuh tahun 2022.